Hari-hari ini instruksi terus datang dari rumah Tuhan buat kita. Bagaimana supaya kita bisa berkemenangan di domain. Bagaimana menata hidup kita, menata sosial ekonomi kita, bagaimana menata perjalanan aktivitas pekerjaan kita di domain di mana Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Dan kita boleh belajar beberapa waktu bahwa setiap orang itu Tuhan selalu memberikan kepadanya domain di mana dia masuki di sana. Tapi tempat itu akan disebut domain bagi kita kalau kita sudah punya dominion atas tempat itu. Kita belajar bahwa untuk menaklukkan domain, ingat bahwa dalam domain itu ada sistem. Dan sistem yang bekerja di domain itu adalah sistem dunia ini, atau sistem Babel. Ya, sistem Babel itu adalah selalu menggunakan orang untuk kepentingannya. Dan kita tahu bahwa, kita dengar bahwa ada suatu aliran yang kuat mengalir di sana, yaitu kuasa uang, kuasa mamon. Dan mengalir sama-sama ada spirit yang lain yang bernamanya ketamakan, keserakahan, dan ambisi. Itu terus mengalir di sana. Nah, Tuhan Yesus memberi kesaksian bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dikendalikan, dikuasai oleh dunia di setiap domain yang dikuasai dunia, pekerjaan-pekerjaan itu adalah jahat. Amin. Tidak ada yang baik. Tapi saudara dan saya ditakdirkan, ditetapkan untuk melakukan perbuatan baik. Efesus 3 ayat 10 ya. Bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kamu ini buatan Allah, kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya bahwa sekalipun dunia sedang melakukan pekerjaan-pekerjaannya pada umumnya jahat, tetapi kita diberi anugerah. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Yohanes 7 ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya adalah jahat. Kenapa dunia tidak membenci kamu? Yesus sampaikan buat orang-orang pada saat itu. Karena mereka adalah sahabat dunia. Karena mereka adalah orang-orang dunia. Karena mereka adalah bagian dari dunia. Amin. Tapi kemudian di Yohanes 16 ayat 33, Yesus bilang apa? Kamu di dalam dunia kamu menderita. Semua aku katakan kepadamu supaya kamu berdamai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Ini spesifik bagi orang-orang yang sudah tinggalkan dunia itu. Tidak lagi mau bersahabat dengan dunia. Tidak mau lagi serupa dengan dunia. Amin. Nah, untuk kita bisa sama dengan Kristus mengalahkan dunia, maka saudara harus punya satu standar yang tidak boleh sama dengan dunia ini. Amin. Paulus bilang, menulis dalam Roma 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk kita bisa mengalahkan, masuk dan menaklukkan domain, maka tidak ada cara lain. Saudara harus hidup dalam satu standar yang tidak sama dengan dunia ini. Dan standar itu harus high, harus lebih tinggi dari standar dunia ini.